Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Anak adalah merupakan suatu permata dalam kehidupan. Satu rumah tangga yang begitu mewah dan istimewa apabila ada anak yang ada di dalamnya sebagai suatu permata dalam kehidupan rumah tangga. Dan rasanya rumah tangga itu tidak lengkap kalau tidak ada anak kecil, anak-anak yang ada dalam rumah tangganya. Seorang dia ingin memiliki anak namun tak kunjung datang. Untuk ingin memiliki anak ini biasanya dia melakukan suatu adopsi, mengadopsi anak orang lain dan diangkat sebagai anak angkatnya. Dan memang anak itu adalah merupakan permata dalam kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Al-Kahfi ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Al-malun, harta, wal banun, dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, permata dalam kehidupan dunia ini. Jadi rasanya tak lengkap suatu kebahagiaan itu kalau tidak ada anak yang kita miliki. Dan anak adalah merupakan suatu amanah dan tanggung jawab yang harus kita didik dengan bagus, yang harus kita bina dengan bagus, diarahkan dengan bagus. Makanya dalam Islam itu, dikala anak itu lahir, maka hendaklah diazan di telinga kanan dan diiqamah di telinga kiri. Artinya apa? Supaya anak itu yang pertama kali didengarkan, yang pertama kali direkam, yang pertama kali tertanam dalam dirinya, dalam hatinya adalah asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa semua ini? Adalah untuk mengarahkan anak itu, untuk mengarahkan keluarga itu, agar supaya mereka terhindar daripada siksa api neraka. Dalam Al-Quran pada surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu idza tuliyat alaihi ayatu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan juga ketika disebutkan nama Allah itu, hatinya gemetar. Begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan orang tua itu memiliki suatu kekhawatiran. Jangan sampai anak yang ditinggalkannya, generasi yang ditinggalkannya itu dalam keadaan lemah. Lemah dari segi akal, lemah dari segi fisik, bahkan lemah dari segi ekonomi. Maka orang tuanya biasanya berusaha untuk mengerahkan anak ini jauh lebih bagus kehidupannya. Dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dan ada kekhawatiran bagi orang-orang itu ketika meninggalkan generasi ini dalam keadaan lemah. Lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi fisik. Maka solusi terbaik adalah falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Solusinya adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Bukankah dalam Al-Quran itu telah dianjurkan kepada orang-orang yang beriman ini kan senantiasa meningkatkan takwa yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ali Imran ayat 102,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah mati kecuali dalam beragama Islam. Dalam beragama Islam itu ketika mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka itu adalah isi surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Kalami, barang siapa yang akhir kalimatnya itu la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka itu adalah isi surga. Hadirin yang saya muliakan dan saya banggakan, anak adalah merupakan suatu buah hati, cahaya mata. Jadi ada ketenangan ketika melihat anak itu. Tapi sebaliknya ketika anak itu tidak ada di rumah, ketika kita berpisah dengan anak kita, ada rasa sedih. Tapi yang terpenting adalah kita memiliki suatu kebahagiaan ketika kita memiliki anak. Makanya Al-Quran telah mengungkapkan kepada kita semua, mengatakan, Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak saya, jadikanlah generasi saya sebagai penyinang hati. Kita merasakan suatu ketenangan ketika melihat anak itu. Kita merasakan suatu kebahagiaan tersendiri. Tapi anak ini adalah merupakan suatu juga sandaran orang tua ketika sudah tua, lanjut usia, tidak bisa lagi bekerja, tidak lagi bisa berbuat, menikmati hari pensiunnya dengan di bawah asuhan sang anaknya. Wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karim. Ketika orang tua itu setelah tua lanjut usia, maka yang menjadi sandaran hidupnya adalah anaknya. Maka anak berkewajiban untuk memelihara orang tuanya. Maka anak berkewajiban untuk mendampingi orang tuanya, mengasuh orang tuanya, tinggal bersama dan menyayangi dia. Dan sama sekali tidak boleh berkata kasar, apalagi menghardiknya dan memarahinya orang tuanya. Bukankah orang tua itu telah memberikan ijazah yang sangat besar? Dia mengandung kita, melahirkan kita, bahkan menyusui kita. Lalu balasan kita apa? Kita hanya berdoa kepada Allah, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni juga dosa kedua orang tua kami yang telah memelihara pada waktu kita kecil, dan berikan rahmat kepada mereka. Dan inilah yang kita semestinya lakukan kepada orang tua, berbuat baik kepadanya. Sekali lagi, kita sebagai seorang anak berbaktilah kepada kedua orang tua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba ayyabsuta rizqa falyasil rahimahu." Perbaiki hubungan silaturahim. Perbaiki perbuatanmu, perbaiki akhlakmu kepada kedua orang tuamu. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.